Apakah Anda pernah punya kejadian aki genset Anda meledak seketika? Oke, simak video kami karena kami akan bahas penyebabnya apa dan apa yang kita bisa lakukan pada saat aki genset Anda meledak. Jangan lupa follow dan subscribe YouTube channel DPS Power. Sempat beberapa kali customer kami mengalami kejadian aki genset meledak ya, atau pecah. Jadi pada saat mau digunakan atau pada saat jalan tiba-tiba aki ini mengeluarkan suara ledakan dan ternyata pecah berkeping-keping ya. Nah, hari ini kita akan bahas apakah penyebabnya ini bisa macam-macam gitu ya. Nah, hari ini kita akan mereview bagaimana kita mengatasi dan mencari tahu penyebab-penyebabnya seperti apa. Apakah aki basah atau kering juga mau menjadi pengaruh? Ya sebetulnya aki basah dan aki kering ini sama-sama bisa meledak ya. Beberapa waktu yang lalu terjadi di genset klien kami, akinya kebetulan aki basah. Nah, hari ini akinya kebetulan menggunakan aki kering. Nah, penyebabnya kemungkinan bisa terjadi overcharge ya, atau strum terhadap aki itu melebihi gitu ya, sehingga aki ini bisa terjadi ledakan karena overcharge. Nah, yang menyebabkan overcharge bisa terjadi karena yang ngecas kan, yang memberikan strom kan dari dinamo ampere. Nah, bisa jadi mungkin dinamo ampernya, atau kalau misalkan dari PLN mungkin dari baterai chargernya. Nah, ini kita nanti akan lihat bagaimana step-stepnya kita bisa melakukan pengecekan ya. Oke, yuk kita lihat bagaimana kita melakukan step-stepnya ya. Oke, sekarang kita menyiapkan aki baru karena tadi aki yang lama sudah hancur. Nah, pada saat Anda mengisikan aki yang baru, pastikan Anda mengisinya dengan air sur. Dan hati-hati ya, karena air sur ini mengandung kimia, jadi jangan sampai kena kulit tubuh Anda karena berakibat fatal. Oke, ini kita isikan sampai full, dan pada saat full kita tunggu setengah jam sampai 1 jam supaya air surnya bisa bereaksi dulu di dalam aki. Ya, pada saat kejadian di tempat customer kami menggunakan aki basah, ini Anda harus perhatikan ya, pengisian airnya ini ada batas lower level sama upper level. Nah, kebetulan di tempat klien kami itu sudah airnya hampir habis dan terjadi pengisian terus-menerus. Nah, itulah akibatnya akinya bisa overcharge dan meledak. Saya perlu kasih tahu Anda, pastikan Anda melakukan pengecekan terhadap aki, terutama aki yang basah. Pastikan setiap seminggu sekali atau pada saat Anda melakukan pemanasan genset itu dicek dulu akinya, kondisi airnya sudah terisi atau masih kurang atau kelebihan. Nah, ini Anda pastikan dulu ya. Hati-hati dengan menggunakan aki yang tipe basah. Di tempat klien kami ini menggunakan panel ATS, sehingga kami lengkapi dengan automatic battery charger yang fungsinya untuk memberikan cas secara otomatis terhadap aki di genset ini ya pada saat genset off. Nah, kemungkinan setelah kita melakukan analisa terjadinya ledakan aki ini disebabkan karena baterai chargernya memberikan overcharge terhadap aki ini. Apakah itu bisa terjadi? Tentu bisa ya. Jadi namanya barang elektronik, sehingga baterai chargernya mungkin ada kerusakan dari komponen sehingga memberikan overcharge terhadap aki tersebut. Nah, langkah-langkah yang kita bisa lakukan, pastikan Anda menggunakan tang ampere atau AVO ya untuk mengecek apakah ada strom di baterai charger ini. Nah, tadi kita sudah melakukan pengecekan, ternyata ada strom dari PLN 220 volt, tapi lampu tidak menyala ya. Nah, ini masalah ini, berarti baterai chargernya kemungkinan besar sudah rusak. Oke, kita coba dengan menggunakan aki yang baru yang tadi kita sudah isikan untuk mengecek apakah gensetnya bisa tetap berjalan dengan normal.
Pada saat Anda menggantinya dengan aki baru, nah itu nanti Anda bisa lihat dan cek dulu voltase akinya berapa di layar modul Deep C ya. Pada saat layar modul Deep C di angka 12,5 volt atau 12 volt, nah kita coba menggunakan tang ampere ini, dicek ke akinya langsung apakah muncul sama, dan nanti kita sudah melakukan uji coba ternyata sama, yang artinya baterai chargernya tidak melakukan pengecasan, karena pada saat baterai charger melakukan pengecasan muncul lebih dari 12 volt ya, bisa 13, 13,5 gitu ya. Nah tadi dicek ternyata baterai chargernya tidak bisa memberikan cas, artinya baterai chargernya rusak. Oke, setelah kita mengganti aki yang baru, kita akan mencoba menyalakan gensetnya untuk lihat kondisi dan performa gensetnya seperti apa. Oke, sekarang kita sudah menyalakan gensetnya dan voltase menunjukkan 13 volt, artinya dinamo ampere memberikan cas terhadap aki. Oke, jadi hari ini kita sudah belajar penyebab dari aki yang meledak. Ya, semoga video ini bisa bermanfaat buat Anda yang sudah nonton. Dan jika video ini bermanfaat buat Anda, jangan lupa follow, komen, dan share. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel DPS Power Genset. Salam sahabat Power.